Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat datang di podcast The Myth. Pastikan kamu tidak sendirian. Kami hadir dengan beragam kisah nyata horor yang akan menemani kalian setiap Jumat malam. Program ini merupakan kolaborasi antara Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex. Untuk itu, jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex di bawah ini. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber dari mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Angkatan 2020 yang katanya memiliki cerita horornya. Seperti apa cerita horor dari narasumber ini? Langsung saja kita ke narasumber. Halo. Halo Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sebelum kita masuk ke cerita horornya, bisa Kak lu perkenalkan diri dulu? Boleh. Jadi salam kenal semuanya, gue Tasya, gue mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Oke. Jadi cerita horor yang lu punya seperti apa sih? Sebenarnya cerita horor lebih banyak ke waktu gue nginep di kampus karena ada beberapa project yang harus diwajibkan untuk datang pagi. Jadi either gue pulang mendingan gue nginep sama teman-teman. Ya nginep gak lebih dari 5 orang juga sih, 4-5 orang. Tahun berapa tuh? Tahun ini 2021 lebih banyak sih di 2021 karena kalau sekarang kan kegiatan yang untuk syuting besar tuh udah mulai sedikit ya. Tapi 2021 itu beberapa syuting besar kayak company profile, terus video lip dub buat Universitas Bakri juga kebetulan gue dan teman-teman yang garap. Jadi perlu ada waktu banyak untuk spend di kampus kayak gitu sih. Berarti itu saat lagi garap project terus kejadiannya berlangsung ya? Betul. Jadi kejadiannya seperti apa sih? Mungkin yang pertama dulu ya. Iya, yang boleh. pertama jadi waktu itu gue lagi pengen syuting video company profile. Company profile buat Universitas Bakri itu kalau nggak salah gue nginep di kampus sampai 3 hari 2 malam. Jadi 2 malam gue di kampus. Malam pertama oke aja nih, nggak ada apa-apa, aman. Terus malam kedua mungkin karena udah mulai capek, terus pikiran udah mulai kemana-mana juga. Nah kalau misalnya gue sama teman-teman nginep itu kita selalu tidur di ruang marketing. Ruang marketing itu dulu adanya di belakang ruang admisi, jadi kayak ada ruang sepetak kecil gitu kantor yang bisa kita tidurin, kita tumpangin buat tidur kayak gitu. Terus untuk nyalahin AC di ruangan tersebut itu tuh AC-nya sentral, jadi sekali pencet langsung nyala. Nah terus waktu itu karena gue juga udah lumayan dalam kondisi yang capek, akhirnya ya udah kita masih santai-santai ngobrol-ngobrol segala macam, tapi dengan udah kondisi yang capek tuh, jadi orang ngomong apa juga udah nggak jelas kan ngomongnya apa. Nah udah segala macam, terus kita udah nyalain AC, udah siap-siap pengen tidur, terus tiba-tiba AC-nya tuh mati. Itu sekitar jam berapa tuh? Itu jam 1:30-an. Itu udah lumayan larut juga. AC-nya mati, terus akhirnya kita ya udah nyalain, siapa yang mau nyalain? Karena kan kita udah pada capek juga, jadi terus gue mikir gue yang paling dekat sama pintu, ya udahlah gue yang nyalain. Gue keluar, gue pencet tombol ya. Kalau misalnya AC sentral itu kan pasti berisik ya, nyala kayak gitu kan. Nyala, udah gue masuk lagi. Nah itu gue repeat kejadian nyalahin AC sentral itu lebih dari 3 kali. Udah berulang-ulang ya? Berulang-ulang. Dan di pas gue mau nyalain kedua, itu kan pasti udah gue nyalain yang pertama, gue masuk ke dalam lagi, gue tiduran. Terus gue tuh dengar derap kaki kayak paskibraka gitu kayak duk, 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 duk. Terus gue langsung, mungkin pas satpam kali ya yang lagi jaga di depan, karena badannya emang lumayan besar dan gue mikir satpam kan pakai pantofel, jadi make sense kalau misalnya sepatunya langkahnya tuh berisik. Jadi suara kaki yang lu denger itu suara kaki yang rame kah atau cuman suara kaki satu orang? Suara kaki satu orang tapi sustain, jadi dog dan stabil gitu ya? Bernada lama-lama kan kayak gitu. Terus akhirnya gue balik lagi ke tempat marketing, ruang marketing, gue udah tiduran lagi posisinya. Jadi jedanya tuh nggak sampai 5 menit, tapi yang terakhir yang 2 ke 3 ini itu lumayan lama tuh, hampir setengah jam gue nggak keluar kan. Terus abis itu gue kayak pas menit 20-an gue kayak yaudah kali ini nggak bakal mati lagi, gue tidur kali ya, gue mikir kayak gitu kan. Terus tiba-tiba jedrek mati lagi. Terus gue kayak aduh mati lagi nih, cuman panas kan, jadi gue mau nggak mau harus keluar. Terus teman-teman gue yang lain tuh udah yang kayak setengah sadar gitu karena emang udah capek. Akhirnya gue keluar lagi, gue buka pintu, gue nyalain AC. Nah lama-lama
gue ngerasa kalau misalnya suara ini tuh makin dekat, tapi tetap dengan bunyinya yang sustain yang duk 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 duk. Akhirnya kebetulan gue di kantong bawa handphone, gue nyalain flash gue, terus akhirnya gue ke arah pantry itu, gue senterin. Pantry itu yang tadi letter L. Oke. Gue senterin, gak ada apa-apa. Terus gue jalan sampai maju ke depan, sampai buka pintu ke arah toilet belakang yang ada musola, gak ada apa-apa juga. Terus gue, oh ya udahlah mungkin karena gue capek kali. Akhirnya gue balik tidur. Besok paginya, satpam itu kan selalu shift di pagi. Kebetulan gue masih sempat ketemu sama pas satpam yang gue kira itu dia pas malam. Akhirnya gue tanya, Pak, semalam ke arah pantry jam 1-an jam 2-an Pak, ngapain? Gue tanya kayak gitu. Enggak kok, saya di sini tidur sama Pak ini. Kebetulan dia shift berdua. Terus temennya yang satpamnya juga nyaut, iya semalam kita berdua di sini, nggak ada yang masuk ke dalam, kan kalian di dalam, jadi kita emang sengaja nggak matiin lampu, sengaja. Oh alah, terus gue emang cerita kan ke teman-teman gue. Terus teman-teman gue juga berpikiran yang, ya itu pas satpam kali, nggak mungkin lah sih, emang siapa lagi yang ada di sini selain kita. Masih berpikir positif. Positif tuh pada saat itu. Akhirnya pas pagi kita mau keluar sarapan nanya kayak gitu, oh ternyata bukan. Oh ya udahlah, mungkin karena kita capek juga, jadi halusinasi mungkin atau gimana, gue juga nggak ngerti sih. Cuman bunyinya tuh nyata dan ada 2 temen, jadi gue nginep berlima waktu itu, 2 temen gue juga dengar. Berarti bukan lu sendiri Berarti yang bukan gue sendiri, karena gue nanya, lu denger gak? Iya gue denger. Oke ya udah sekali. Kedua gue nyalain lagi, gue masuk, lu denger lagi kan? Gue mastiin lagi, iya gue denger. Terus yang ketiga, lu denger gak? Nah kenapa gue mau nyamperin ke letter L ruangan pantry itu, karena teman gue bilang, coba sih senterin aja, siapa tahu apa jatuh atau mungkin ada sesuatu di situ. Oh ya udah, akhirnya gue jalan, gue senterin, gak ada apa-apa. Tapi lu denger kan? Sekali lagi tuh gue mention, iya denger, tapi ya udah nggak ada apa-apa ternyata, kayak gitu. Itu yang pertama. Berarti masih ada cerita selanjutnya tuh? Masih ada beberapa kebetulan. Itu di hari yang sama atau di? Enggak, termin waktu yang beda. Waktu yang beda. Seperti apa sih ceritanya? Terus yang selanjutnya waktu itu gue abis ada kegiatan apa gitu, gue lupa. Pokoknya gue sampai di kampus tuh kayak sekitar Isya tuh gue masih di kampus, masih di dalam, masih kegiatan di ruangan dalam. Terus gue buang air kecil ke toilet cowok sama toilet cewek kan cuman nyebrang gitu kan pintunya. Nah, toilet yang sebelah mana nih kalau? Toilet yang di samping lab teknik, di dekat ruang 1-2. Oke, nah, berarti yang di depan itu. Di depan ya. Udah, terus emang gue ke toilet tuh rame-rame sama teman-teman gue. Cuman karena gue masih betah di toilet, akhirnya gue stay nih di toilet sebentar. Udah, teman-teman gue pada, Syah duluan ya, oke duluan, nanti tungguin di depan ya. Gue bilang iya, udah segala macem. Terus emang gue ke toilet tuh temen cewek gue 3, 1 cowok. Kan berarti pisah dong, toilet yang cowok dia di seberang yang kanan kan. Udah, gue masuk, teman-teman gue yang 3 ini yang cewek cabut keluar, gue sendirian di toilet. Terus ngajak, gue sambil nungguin sisanya keluar nih. Terus gue nyanyi-nyanyi kayak bersenandung ria gitu. Nah. Terus tiba-tiba, shh. Lu disut. Ya shoot, terus gue masih mikir, oh itu temen gue yang cowok kali, dia nggak dengar gue nyanyi karena kan emang itu pintunya nggak ditutup, jadi mungkin kedengeran sampai luar. Gue masih mikir kayak gitu kan. Tapi lu ngerasa di dalam toilet tuh lu sendiri apa? Gue sendiri. Lu sendiri. Gue merasa gue sendiri karena emang nggak ada langkah kaki, nggak ada gerabak-gerubuk segala macem. Cewek kan kalau ke toilet nggak mungkin bisa diem tenang kan, pasti ada gerabak-gerubuk segala macem. Makanya gue langsung mikir, nih sini nih temen gue yang cowok nih. Udah. Terus gue diem sebentar. Oh nggak ada shoot lagi. Yaudahlah gue nyanyi lagi aja sambil main handphone tuh gue nyanyi. Nah. Shh. Tapi dengan ada yang lebih kenceng, nekan kayak. Oh, kayak gue sih pada saat itu mikirnya, ini antara gue disuruh diem apa antara gue emang iseng aja digituin. Cuman emang feeling gue kayak gue disuruh diem deh, karena nggak, temen gue juga cowok ngapain, maksudnya gue nyanyi yang masuk juga kan nggak gitu mungkin kan. Udah akhirnya yang terakhir gue coba lagi, makin lebih panjang. Udah akhirnya gue kayak buru-buru mencet flash, gue keluar. Ternyata pas gue ngintip ke toilet cowok udah gak ada siapa-siapa. Gue ke depan ruang 1-2 yang ada kaca besar tuh. Gue tanya ke teman-teman gue, tadi yang terakhir keluar dari toilet siapa? Lu? Iya sebelum gue ada orang di toilet cowok, lu lihat orang masuk ke toilet cowok atau enggak? Nah temen cowok gue ternyata udah keluar duluan dibanding teman-teman gue yang cewek yang bertiga. Berarti pure lu sendiri di nah situ. Itu berarti kan kalau misalnya teman-teman gue ngomong kayak gitu, logikanya oh ya berarti gue yang terakhir dan gue sendiri ada di situ. Dan kebetulan waktu itu kan emang karena ada kegiatan,
Jadi banyak OB yang masih shift kan, bersih-bersih segala macam. Akhirnya gue nanya sama salah satu OB, Mas tadi ada yang masuk ke toilet cowok nggak ya, teman-teman OB yang lain, soalnya tadi saya di toilet terus ada yang nyuruh saya diam, gue nanya kayak gitu kan. Nggak ada sih, dari tadi kita di depan lagi pada di payung, soalnya lagi pada ngumpul di payung. Beneran nggak ada Mas, tapi kalau yang cewek, nah setahu gue tuh OB cewek di Bakri itu kan sedikit ya. Malah mungkin kalau misalnya ketemu juga jarang-jarang sama OB cewek. Selalu gitu. ketemu. Iya, terus gue mikir kalau misalnya OB cewek ada nggak ya Mas yang tadi masuk ke toilet mahasiswa yang cewek? Soalnya yang tadi saya bilang saya kayak disuruh diem, gue kayak gitu kan. Gak ada juga sih Mbak, ini kita sisa segini doang yang di depan. Oh ya udah, gue kayak ya udah mungkin karena udah malam terus gue berisik, jadi mungkin gue disuruh diem, gue masih positive thinking juga tuh pada saat itu kayak gitu. Oke. Berarti emang di posisinya itu di tempat yang berbeda, terus kejadiannya juga beda, waktunya juga beda. Dan itu di toilet yang depan ya? Yes, toilet yang depan. Oke. Terus ada lagi nggak sih cerita horor yang lain yang lu alamin gitu, atau cerita dari orang gitu? Kalau cerita dari orang, jadi gue punya temen seangkatan sama gue juga. Terus Angkatan 2020? Ilkom juga. Terus emang gue satu organisasi sama dia, jadi sering ngerjain project bareng. Kalau project Bakri itu kan rata-rata kita ngemas suatu konten, dibikin suatu video kreatif gitu kan. Jadi kita butuh waktu, yang tadi gue bilang di awal, kita butuh waktu lama buat syuting, buat editing segala macam. Terus masih dalam ruangan yang sama, di ruang marketing waktu itu. Jadi lagi di ruang marketing iya, ya? jadi lucunya di ruang marketing itu adalah setiap gue nginep, setiap jam 3 pagi, setiap jam 3 subuh, itu kalau kita nggak dengar suara derap kaki yang tadi gue bilang, itu dalam kondisi yang capek. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi sadar, pasti kita tuh cerita-cerita, dulu gue pernah ngalamin ini, dulu gue pernah bla bla bla. Nah di situ tuh temen gue sharing cerita ini. Sharing. Di situ baru temen gue cerita kalau misalnya bokapnya dulu itu pernah kerja di lingkungan Plaza Festival itu, tapi move antara Bakri Tower ke Pasves, Bakri Tower ke Pasves. Mobile ya? Mobile. Itu masih tahun 90-an, tapi gue lupa pasti kapan. Berarti tapi itu udah lama 90-an. Gue belum lahir juga tuh kan, iya, 90-an. 90-an. Udah, terus temen gue bilang, lu nyadar gak di belakang deket lobi belakang? Lobi belakang itu bisa dijelaskan arahnya gimana? Lobi kan belakang itu kalau misalnya kita dari depan, kita harus ngelewatin perpus, lurus terus sampai belakang, student center, student lounge. Nah itu tuh lobi belakang kan yang ada kelas diplomatic room, auditorium gitu-gitu kan. Udah tuh, pokoknya belakang deh, kita arah ke belakang. Nah terus kalau temen gue bilang, lu sadar gak kalau misalnya di dekat lobi belakang tuh ada panel room. Terus gue masih orang awam kan gak terlalu paham kan panel room apa. Gue tanya akhirnya, panel room emang apa? Gue tanya. Panel room ya biasa yang kayak buat ngurusin kelistrikan apa segala macem. Pokoknya yang tentang teknis-teknis lah, kabel-kabelan. Oh alah iya tahu. Terus gue langsung nembak tempat. Iya kan yang di seberang kayak ada tukang fotokopi kecil kan. Karena emang ada title name-nya gitu, panel room. Emang ada kan. Iya tapi lu sadar gak panel room di kita tuh ada 2. Terus gue langsung, enggak sih gue gak ngeh. Gue bilang gue gak ngeh, emang ada. Nah, yaudah besok pagi kita lihat ya. Nah itu posnya ganteng udah kepo tuh. Nih, udah kepo. Iya, terus tapi karena gue takut akhirnya gue bilang, yaudah besok pagi kita lihat dulu, jangan cerita dulu. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya udah, pas pagi emang kita ada kebutuhan ke arah belakang, ke arah UKS, ke arah lobi belakang itu, kita lewat. Nah dari perpustakaan ke arah panel room kan gak terlalu jauh ya, cuman ngelewatin ruang diskusi kalau gak salah, habis itu langsung panel room yang temen gue maksud. Nah dari di perpus temen gue udah bilang, nih ingetin ya, ini A, ini B, nanti kalau gue bilang A berarti itu yang pintu coklat, kalau gue bilang B berarti itu yang pintu putih. Hah, gue gak ngerti itu kan, tapi gue iya aja tuh. Oh iya oke, udah gue jalan. Nisha, ini A. Oke, jalan dikit. Nah tapi ini yang B nih, yang bisa dibuka. Terus gue langsung questioning dong, lah yang bisa dibuka, emang yang panel room yang pintu coklat, emang kenapa gak bisa dibuka? Gue tanya kayak gitu. Yaudah bentar, nanti gue ceritain. Udah akhirnya sampai di waktu isoma, gue tanya lagi karena gue kepo. Kenapa lu bilang, iya tapi yang ini bisa dibuka, yang ini enggak? Gue tanya kan, emang kenapa? Anggaplah namanya Syahrul ya. Emang namanya kenapa disamarkan? Aja nih. Emang kenapa Rul, kok yang ini bisa dibuka, yang ini enggak? Iya dulu bokap gue pernah cerita, jadi dulu di panel room yang pintu coklat
itu yang nggak bisa dibuka. Dia bilang yang dia ngasih sign ke gue itu adalah panel room A. Itu tuh ada orang yang kekunci di dalam. Waduh. Kekunci di dalam panel room itu. Terus gue langsung tanya, lalu keadaannya yang ada di otak gue kan kalau kekunci di dalam, ruangannya sempit, gak ada oksigen, meninggal mungkin ya. Itu yang ada, itu yang terlintas pertama di pikiran gue, langsung gue direct tanya kayak gitu kan. Ya gue gak tahu sih Sya ceritanya gimana, cuman bokap gue bilang emang sengaja didiemin dan emang sengaja dalam tanda kutip orang itu tuh gak dikeluarin. Mungkin sampai sekarang, tapi gue gak tahu. Oke, diceritain gak sih kenapa gak dikeluarin gitu? Karena gue lupa cerita detailnya kayak gimana, pokoknya ini orang tuh katanya bisa masuk ke dalam itu karena dia mau ngebenerin apa gitu, gue lupa. Terus dia emang nyangkutin kunci yang dia pegang itu di luar. Nah dia masuk ke dalam, nutup pintu, kekunci dari luar, sedangkan dia nggak megang serep apa-apa lagi. Terus katanya tuh teman-teman kerjanya, staff kerjanya tuh baru sadar setelah beberapa hari kemudian, iya kok orang ini nggak ada ya, kok orang ini nggak tanda tangan shift, ganti shift apa pulang pergi segala macam. Biasanya terlihat nih, biasanya ada gitu. Akhirnya katanya ada salah satu temennya tuh yang ngehubungin keluarganya kayak ini emang udah nggak pulang berapa hari, tahu kabarnya nggak segala macam, dan ternyata keluarganya nggak tahu. Terus gue tanya, terus sekarang gimana kelanjutannya? Berarti orangnya masih ada di situ, langsung gue gituin kan. Ya gue nggak tahu sih Sya, cuman emang katanya ruang ini emang udah nggak digunain karena memang ada sesuatu yang gak bisa atau gak boleh dikeluarin dari dalamnya, ceritanya kayak gitu. Nah sampai sekarang akhirnya gue takut kalau lewat situ, kalau ke kampus. Karena udah ada vibes, ada ceritanya jadi gue sendiri. Setiap lewat situ, buruan. Pas kayak gitu. Dari cerita tadi, mungkin lu punya cerita yang lain atau gimana gitu? Cerita yang lu alamin langsung ditampakin atau gimana? Pernah gak? Gue nggak bisa ngeliat, tapi kalau ngerasain mungkin sekelibet ada lah ya. Oke, gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya kita keluar kampus lewat pintu depan, itu kan langsung parkiran, wall climbing, terus kalau ke arah UKM ke belakang, itu kan kita kayak ngelewatin pedestrian jalanan panjang gitu kan. Dan kalau misalnya kita dari arah wall climbing naik dikit, belok kanan, itu kan lorong kosong panjang tuh, jalanan sampai ujung kan. Jadi waktu itu ceritanya gue tuh selalu bawa makanan kucing di tas gue. Karena di kampus, di UKM atau gue nongkrong-nongkrong tuh gue sering nemuin kucing-kucing di jalanan kan. Terus waktu itu emang gue lagi bawa tas gede karena gue lagi bawa laptop sama kamera. Akhirnya karena banyak kucing, akhirnya gue manggil kucing pakai gue kerincing-kerincingin tuh makanan-makanan kucing yang gue bawa. Jadi akhirnya kucing pada datang, terus gue agak nunduk sedikit bungkuk untuk bungkuk untuk ngeluarin makanan kucingnya, karena kan botol ininya bolongannya kecil kan, jadi gue harus ada effort buat gini-gini biar makanan kucing yang keluar kan banyak. Itu kira-kira waktunya kapan tuh, sore atau gimana? Itu udah jam 9, udah jam 9:30-10an, udah malam. Terus lo kasih makan kucing, terus karena tadi gue bilang gue lagi bawa tas yang gede, jadi gue takut barang gue jatuh, apalagi gue bawa kamera kan. Kira gue tangan kiri gue tuh megangin tas gue yang belakang, begini. Nah cuman pas gue lagi ngasih makan kucing, gue ngerasa lu ditarik. Leher gue tuh ditarik, punduk kan gue pakai jaket juga tuh, jadi kayak jaket gue tuh ditarik. Akhirnya gue langsung berdiri refleks. Jadi posisinya tuh gue madep depan. Nah, itu lorong sendiri di situ. Gue sendiri. Lorong kosong panjang yang gue bilang itu ada di kalau gue hadap kanan. Oke. Nah, karena gue ngerasa jaket gue, leher gue ditarik, jadi gue langsung tegak. Gue langsung refleks madep kanan. Oke. Pas gue refleks madep kanan, gue kan sempet lama kan tak ditarik, gue berdiri agak tegak, gue madep kanan. Itu gue mungkin bukan ngeliat ya, tapi gue berani bilangnya gue ngerasa ada bayangan hitam yang langsung lari ke arah gue. Cuman gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung refleks madep ke arah kiri. Pas udah gue mulai ngos-ngosan kan, gue takut kan makanan kucing gue jatuh semua segala macem. Terus gue madep balik badan lagi ke arah kanan, gue lihat gak ada apa-apa. Nah pas gue jalan ke arah UKM yang lewat tangga turun belakang, gue sambil bawa senter tuh, karena gue takut banget. Gue sampai nyebut kulhu, gue baca surat kulhu karena itu nyata banget dan gede. Jadi kayak
Lu tau kelelawar meskipun yang sekelebat gitu iya, ya. lu tau kelelawar yang ngibakin sayap Tahu. lebar gak sih? Iya, Nah iya. itu kayak itu bentuknya tuh kayak itu. Berarti bener gede banget Gede itu. banget, makanya gue kayak Dan astagfirullahaladzim. posisinya lu sendirian. Itu di gue situ. sendiri karena gue lupa gue habis ngapain. Gue parkir motor di UKM baru itu. Oke. Agak serem juga ya cerita-cerita Itu yang lu punya ini ya. serem, tapi kalau sekarang kayak lebih udah ya udahlah gue nggak ganggu ini. Oke. Berarti cerita lu kalau bisa dibilang tuh banyak yang lu alamin dari di ruangan marketing, toilet, dan juga di depan apa ya jalan yang Ya, arah-arah pedestrian UKM UKM. itu. Lu punya nggak sih pesan-pesan gitu buat teman-teman Universitas Bakri nih khususnya mengenai hal ini yang lu alamin nih? Paling kalau dari gue karena sekarang kan kita udah mulai kegiatannya hybrid ya, semua udah mulai ada beberapa kegiatan yang offline. Karena kita nggak tahu siapa yang nempatin, jadi better menurut gue kita pinter buat mawas diri juga, jaga-jaga kalau misalnya emang ada ngerasa hal yang aduh ini ada apa ya, mungkin kan orang kadang ada yang perasaannya peka tuh, jadi kayak mungkin ngerasa kalau diliatin atau gimana, jadi ya udah selama niat lu baik ya nggak apa-apa lu jalanin. Cuman kalau misalnya emang udah mulai ngerasa ditampakin atau mulai ngerasa lu digangguin atau gimana, ya udah either lu baca-baca atau lu cepet-cepet selesain kegiatan lu di situ, karena mungkin karena kita penghuni baru juga, mungkin yang di alam sebelah sana belum wah ini Belum siapa kenalan nih, lah. iya wah ini siapa nih anak baru nih, mungkin ada iseng-iseng yang kayak gitu. Dan kalau pesan gue juga kalau bisa jangan kegiatan malam-malam di kampus, karena kampus tuh serem banget kalau udah malam tutup tuh gelap banget, serem. Tapi mungkin meskipun kayak gitu, nggak semua kampus Gak semua kampus, betul. nggak semua kampus menyeramkan, dan juga sebenarnya Bakri itu nggak semenyeramkan itu asalkan kita jangan ganggu. Yes, karena gue kebetulan penakut juga Kak. Jadi mungkin gue merasakan ketakutan yang berlebih karena oh ada apa nih ya, karena gue penakut. Jadi mungkin karena hal itu jadi gue bisa lebih kayak membatasi diri gue untuk yaudahlah sekarang gue kalau misalnya ada kegiatan pulangnya jam segini atau enggak. At least gue ditemenin temen gue 3-4 orang biar gue tuh nggak sendirian. Mungkin pesannya kepada teman-teman jangan ganggu lah ya. Betul. Oke Tasya, terima kasih atas sharing-sharing tentang ceritanya. Thank you, yang Kak. sangat menarik dan banyak ya kali ini. Oke, itu dia cerita dari Tasya. Jika kamu punya cerita horor, silakan kirimkan ceritamu ke alamat email di bawah ini dengan subjek cerita The Myth spasi nama kamu. Nantikan cerita horor lainnya di podcast The Myth yang akan tayang setiap Jumat malam di YouTube Onex. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Onex di bawah ini. Saya Yesda Mustamu, sampai jumpa di cerita horor lainnya. Pastikan kamu tidak sendirian.